Oke, Sin. Sekarang kita bahas yang general dulu. Apa yang pengen kamu diskusi ini kira-kira? Yang masih kamu bingung atau kamu kayak, aku nyari satu referensi kok bilang gini sih, Kak. Di referensi lain kok bilangnya gini sih. Ya, ada nggak apa itu? Oke, yang pengen saya paling ditanyain, paling utama sih ya, karena fresh graduate, Heeh. karena saya tidak punya pengalaman bekerja, saya juga tidak pernah magang. Heeh. Nah, itu gimana ya peluangnya untuk bisa diterima atau untuk mungkin sekedar dapat interview juga. Jadi membuat kita itu jadinya nggak percaya diri gitu, Pak. Oke. Nah, aku nanya dong, kalau di kampusmu itu magang itu sifatnya wajib apa pilihan atau memang nggak ada ya? Kalau di kampus saya itu tidak diwajibkan, itu pilihan. Nah, cuman di sini terkendala di waktunya. Biasanya kan magang itu paling paling sedikit saja itu 2 bulan atau 3 bulan ya Pak. Heeh. Kampus saya tuh 1 bulan juga sudah cukup alhamdulillah ya bisa libur 1 bulan. Karena kebetulan saya D3 itu banyak praktikumnya. Oh gitu. Nah, terkait dengan hal ini, pernah ada yang ngusulin ke apa namanya kalau di ini ya, dekan ya? Gitu, atau mungkin ke dosenmu gitu, Pak, saya tuh ini ada kendala nih gitu, magang kok pilihan kampus lain, ini aku tanya jawab dulu aja ya, kok nggak ada slotnya gitu, kira-kira kalau magangnya kayak di tengah semester gitu ada libur nggak ya, kan antar semester suka Oh ada libur tuh. ya, itu liburnya paling lama 1 bulan setengah palingan Pak, paling lama. Hmm, Jadi oke. di sini kalau kalau magang pun kita setelah masuk masuk kuliah masih magang jadinya. Masuk kuliah masih magang, Iya. maksudnya gimana, kuliah itu magang? Nah, jadi waktunya itu kita sudah masuk nih, kuliah tuh udah masuk. Oh alah, ya 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 ya, paham paham, oh gitu ceritanya. Aha. Oke, nah kamu sempat nanya nggak, success story punya angkatan atas atau temen yang berhasil magang, dia caranya gimana? Atau memang sebenarnya mayoritas memang nggak ada yang magang gitu? Gimana caranya? Kalau kalau di kelas saya sih Pak ya, selama saya kuliah, teman-teman saya juga nggak magang, Karena nggak nggak ada ada yang waktu. magang. Oke, Ya karena karena ada waktu juga. oke oke nggak masalah. Tapi kamu punya pengalaman ini nggak organisasi? Kenapa Pak? Iya, kamu ada pengalaman organisasi nggak? Kalau pengalaman organisasi ada saya, Nah, cuman saya ya, kurang pedenya sedikit gitu pengalaman ya, organisasinya. ya nggak apa-apa. Aku juga udah baca CV-mu soalnya. Oke, aku jawab dulu ya gitu. Aku sengaja tanya jawab dulu barusan soalnya gitu. Karena jadi gini, seorang lulusan baru, seorang fresh graduate itu yang dilihat itu adalah, mungkin kalau kamu udah nonton video yang lain, udah aku upload dari teman-teman yang lain, bahwa yang dilihat itu keseimbangan antara prestasi akademis dan prestasi non akademismu gitu. Seolah-olah kalau kamu maju ke aku gitu ya, seolah-olah tuh kamu mau bilang, ini loh, saya tuh lulusan jurusan ini, PK saya sekian, gitu kan. Tapi saya nggak cuma belajar doang loh, gitu. Di luar saya ada kesibukan ini, gitu. Sehingga tuh ini makin IPK-nya tinggi, organisasi magang dan lain-lainnya itu banyak, ya ini makin menarik, gitu. Ini di awal dulu ya, aku nggak ngomong kompetensi dulu, gitu. Karena di awal tuh kamu tonjolin ini, gitu. Ada kondisi-kondisi yang memang sebagai pertimbangan yang lain, ini bukan sesuatu yang pas harus begini ya gitu. Misalnya ada, oh ini IPK-nya nggak terlalu tinggi sih, tapi dia kuliah sambil kerja nih gitu. Dimaafkan lah dalam tanda kutip ya. Ini tetap menarik gitu. Atau misalkan dia ininya organisasinya terbatas sih, tapi prestasinya sampai waduh dia ke internasional terus misalkan, atau dia ada penelitian-penelitian apa. Ini juga menarik nih kayak begini. Apalagi dua-duanya bagus ini. Ini menarik gitu. Tapi apakah dengan hal semacam itu terus kamu nggak punya, ngerasa nggak punya gitu, akhirnya nyerah? Ya nggak juga dong gitu. Dari ngapain ngeluhin masa lalu yang udah lewat daripada stres gitu kan. Nah sekarang yang kamu lihat apa? Kamu punya potensi gitu. Kamu punya potensinya apa? Selama kuliah ya, kamu juga ada organisasi dan kepanitiaan. Tonjolin itu dulu. Pastikan itu ditulis di CV dengan baik. Tapi dengan semua pengalaman yang saya tulis itu, nanti kita bahas di sesi detail aja ya, Sin ya gitu. Tapi dengan semua kemampuan itu, saya kok ngerasa masih kurang ya. Nah, itulah yang disebut dengan nyari magang setelah kuliah.
gitu. Habis kamu magang gitu. Apa kamu serta-merta cuma ngincer lowongan pekerjaan gitu. Gimana kalau kamu melihat lowongan internship? Padahal lowongan internship itu nggak harus selama kuliah. Ada memang program-program yang gitu ya. Kamu masih kuliah nih, boleh masuk gitu. Internship gitu ya. Sebenarnya itu kalau dari nama sih beda ya, internship sama apprenticeship gitu. Apprenticeship tuh kayak kamu udah lulus terus kamu kayak mirip kayak OJT gitu sifatnya gitu. Jadi kalau udah kamu lulus, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Banyak yang ngasih namanya juga sama, mungkin bingung atau sama aja intinya. Yaitu kamu itu sebelum bergabung dengan ke perusahaan gitu ya, yaitu tadi nyari magang dulu aja gitu. Kamu nyari magang silahkan gitu kan. Jadi ngincer gitu loh. Tapi kan aku pengen kerja, cari magang yang dibayar gitu. Tapi kan memang gajinya kok nggak gede juga, ya nggak masalah gitu. Kamu mau mana duluan? Kalau bisa sambil mana duluan, ingat ya, ini zaman cepet-cepetan dulu, oke? Paham ya gitu. Kalau sekarang kamu masih banyak milih, di saat tidak ada pilihan, nanti takutnya kamu malah nggak bisa milih apa-apa gitu. Sehingga diincar semua gitu. Ada pengalaman kerja, maju-maju aja gitu kan. Ada pengalaman internship, maju-maju juga gitu. Tapi kan pengalamanku kurang, nggak masalah gitu. Nggak usah minder-minderan, nggak masalah. Karena sembari kamu melamar pekerjaan, kamu masih bisa memahalkan diri dengan cara apa ya? Cari online course gitu ya, training-training, entah berbayar, entah gratis, entah otodidak. Sehingga dalam tanda kutip di pikiran kamu itu mikirnya adalah dalam waktu cepat CV ku bakal aku update nih isinya gitu. Karena isinya menurutku sendiri masih kurang gitu. Orang-orang di luar sana punya magang, aku belum punya, nyari gitu. Atau yang lain, orang di luar sana belum punya ini tapi aku udah punya, bersyukurlah gitu, tonjolin kalau kamu punya itu. Intinya seperti itu. Jadi jangan berhenti langsung. Kalau aku ditanya akhirnya gimana ya Pak, pede, biar pede, pede saja gitu. Simple ya, kayaknya itu kayak teoritis banget ya. Gimana caranya pede? Ya pede aja gitu. Gimana caranya berani? Ya berani aja gitu. Tapi itu tadi dijadwalkan, ditarget tuh dalam arti apa yang orang-orang di luar punya aku nggak punya gitu. Oh aku nggak punya pengalaman ini, ya sudah silahkan maju gitu. Nggak apa-apa gitu. Atau juga ibaratnya dalam aku nggak ini ya, aku nggak ngelihat dari sisi sekarang kesibukan kamu apa ya gitu. Maksudku adalah sambil nyari kerja, sambil belajar sesuatu yang bisa kamu pelajari otodidak, sambil kamu belajar yang dalam tanda kutip harus memuridkan diri kepada seseorang gitu. Gitu. Kalau bisa yang tadi, yang bisa dalam tanda kutip legal gitu ya, ada hasil sertifikasinya gitu-gitu yang bisa kamu update. Nggak masalah gitu. Toh juga karena memang jadwalmu padat. Nah, kalau masih nggak pede gimana caranya? Hubungi dosenmu, dosen pembimbing akademikmu. Hubungi alumni-alumnimu. Mereka pasti punya success story. Kalau memang mereka itu adalah orang jurusanmu, pasti mereka juga ngalamin sama kayak kamu. Punya kesulitan untuk cari waktu magang. Punya kesulitan untuk membagi waktu, kan jadwalnya padat sekali. Gitu. Dan aku ragu kalau hampir cuma 1 atau 2 orang yang udah kerja. Gitu. Pasti ada lumayan yang masih bisa kamu tanyain. Cari aksesnya. Di mana? Di LinkedIn paling gampang. Ketik aja nama kampusmu. Cari jurusan apa. Add friend. Ternyata gitu. Ternyata sama jurusannya. Kamu mohon tips. Gitu. Gimana ceritain gitu. Minta ya, tapi nggak langsung tutupan gitu ya, kamu ada bahasa-bahasa kritik dan lain-lain lah ya, itu bangun network kayak gitu. Baru nanti kamu tanya-tanyain, kak gimana sih tipsnya dulu waktu kakak waktu kuliah gitu. Sebenarnya ini bisa dilakuin waktu kamu masih di kampus ya gitu. Aku nggak nanya sih, mungkin jawab untuk dirimu sendiri. Waktu di kampus kamu nanya nggak, misalnya kayak ada senior atas misalkan kamu ikut organisasi itu, kak magang gimana ya gitu, pasti kamu bisa nemuin orang yang tetap masih bisa magang. Yakin aku, nggak 100% anak di kampusmu itu nggak yang ambil pangan, ya itu tanya orangnya gitu. Cuma kamu udah lulus gitu, jadi aku nggak nyaranin itu gitu. Saranku adalah cari seniormu yang udah pada kerja gitu. Kalau memang kamu dalam tanda kutip miss dari sisi magang, sekarang kamu bisa cari magang. Nah, sekarang yang biar kamu makin pede adalah itu, oh ternyata anak yang belum punya pengalaman magang kayak aku begini tuh udah banyak nih success story-nya, udah masuk ke industri. Tanya gimana. Pokoknya kalau nggak tahu tanya dulu, tanya ya sambil dibayangin. Oh dia ngelakuin ini. Bayangin ngelakuinnya dulu, jangan bayangin durasinya atau bebannya atau seberapa berat gitu. Oh iya aku begini. Bayangin dulu, oh dia ngelakuinnya ini. Terus habis itu diatur berdasarkan jadwal 24 jammu sekarang.
Oh dia bisa begini, berarti kalau di waktuku aku sisipin ini sekian jam di sore hari. Oh dia bisa gini, aku ini sisipin malam hari ya sebelum tidur. Oh gini-gini, oh ini aku sisipin malam hari. Waktu tidurku aku kurangin. Gitu. Gitu. Masa aku job seeker waktu tidurku normal sih gitu. Kamu harus mau kayak gitu. Ini aku selalu frontal terkait dengan jam tidur ya. Kamu job seeker waktu tidur mau waktu tidur normal 8 jam gitu, nggak ada gitu. Terus atau misalkan weekend gitu. Job seeker weekend liburan, aneh gitu. Ya kalau orang kerja weekend liburan silahkan. Tapi buat aku job seeker no gitu. Mau hari libur, hari nggak libur, merah nggak merah, lagi sendirian, lagi rame-rame, lagi nggak ada kesibukan, lagi gini-gini, lagi banyak tamu, lagi banyak keluarga, gini-gini, bodo amat. Job seeker tetap job seeker gitu. Karena kamu akhirnya malah jadi beban kalau kamu kayak uh, ngikutin kumpul-kumpul gini-gini. Padahal pada dasarnya kamu tahu gitu. Ingat ya, bikin prioritas. Prioritas itu ada dua. Dilihat dari pentingnya dan dilihat dari urgennya gitu. Ini penting nggak? Penting. Tapi urgent nggak? Urgent. Lakuin segera. Gitu. Ini penting nggak? Nggak. Urgent nggak? Urgent. Ya udah lakuin. Gitu-gitu. Paham ya? Jadi bikinlah prioritas skala prioritas gitu. Kamu sebagai seorang job seeker misalkan gitu. Nyari kerja gitu. Nyari kerja penting nggak? Penting. Urgent nggak? Ya urgent. Gitu. Keburu lama nanti keburu ilmumu lupa, keburu ada wisudawan baru dan lain-lain. Oh ya udah cari kerja gitu. Gitu. Ikut seminar, training, webinar, penting nggak? Penting. Urgent nggak? Ya urgent, karena aku nggak ada pengalaman ini itu. Silahkan lakuin. Gitu. Oke. Caranya gitu ya, Sin. Tapi kalau misalkan ada dua hal akhirnya kamu harus milih gitu ya. Aku bakal sibuk nyari kerja apa sibuk webinar? Ya pasti nyari kerja dong. Gitu. Kan webinar banyak nggak? Itu penting tapi nggak urgent. Kalau kamu kelewat nanti ada webinar lagi. Kalau kerja kan nggak gitu. Ada loker lagi mungkin lokernya udah beda. Nggak nyari kamu. Nggak nyari orang kualifikasinya kayak kamu dan lain-lain. Gitu. Tinggal itu aja sih. Gitu. Tahu ya, cari sumber ilmunya sehingga sekarang kesibukanmu itu adalah nyari kerja sambil nyari ilmu. Nggak masalah, nggak usah nyalain kampusnya. Gitu. Beda nanti jawabanku kalau kamu sekarang masih kuliah. Gitu sih, Sin. Ini yang general dulu ya. Nanti yang detail sesi off the record. Apalagi, Sin? Jadi kitanya juga harus kreatif ya Pak, harus mencari tahu sendiri ilmu. Oh iya, gitu. Tantangan zaman dulu itu, senior-senior kita lah ya, kayak gitu. Nyari info tuh susah, nyari vlogger susah, magang sana sini susah, gitu. Bahkan nyari info magang tuh, nggak tahu ya, emang akunya yang kurang pergaulan atau gimana. Aku nanya sama senior-senior gitu. Nggak tahu cara nyari magang sendiri tuh jujur aku kayak bingung gitu loh waktu itu. Gitu. Tapi akhirnya sekarang gampang nyari internship mah gampang gitu. Walah, tinggal gini ternyata gitu. Ya mungkin karena aku memang belum tahu aja. Nah, yang penting itu satu, nanya. Kalau nggak tahu, nanya. Kesalahan fresh graduate itu kebanyakan adalah udah nggak tahu, nggak nanya, ngambil kesimpulan berdasarkan dugaan. Gitu. Aku pikir gini kak, aku pikir tuh gini. Oh itu kalimat itu tuh udah jutaan kali masuk ke kupingku. Aku pikir tuh gini loh kak, aku pikir apa dasar pemikiranmu gitu sampai muncul kalimat aku pikir tuh gitu, kalimat-kalimat yang muncul seperti itu gitu ya, kecuali kamu memang sudah belajar, sudah pernah mengalami, akhirnya paham suatu fenomena, suatu proses, terus kamu ngomong aku pikir tuh gini, ya wajar, kamu mungkin referensinya berdasarkan itu gitu kan, punya database. Nah, ini kamu belum pernah lakuin terus kayak berasumsi nggak ada dasar, ya sudah susah. Makanya fresh graduate itu yang paling cepat berkembang adalah yang sering nanya, serius nanya gitu. Nanya itu ya nggak harus ke orang ya, nggak harus orang yang kenal ya, membuka pertemanan terus nanya ke orang tuh bisa, browsing itu bisa gitu, nanya itu harus wajib gitu. Pokoknya yang keponya tinggi yakin orang-orang udah jauh sangat hebat, lebih wow dari kita itu pasti orang yang zaman dulu itu suka nanya gitu. Ya nggak usah ngomongin privilege punya privilege ini itu gitu, tapi mereka pasti nanya, keponya tinggi banget gitu. Gitu. Karena begitu nanya, tahu kekurangannya, segera dikoreksi gitu. Di saat dia udah ngoreksi, kita lagi pertempuran hati nih, nanya nggak ya, aduh gengsi nih, aduh nanya nggak ya, gitu. Ada anak gitu kan, nilainya lebih rendah dari kita, dapat kerja duluan gitu, kadang gengsi gitu. Nanya nggak ya, aduh aku tuh di kampus dianggap yang paling pinter, sekarang aku malah nanya ke dia gitu. Hal-hal semacam inilah yang menghambat perkembangan gitu. Ngapain gitu. Bahkan kalau kamu nanya sama
yang lebih senior, bahkan yang junior belum pada lulus, boleh nggak? Boleh. Kalau memang itu adalah ada jalannya, gitu Sin. Oke, Pak. Oke. Apalagi Sin? Ayo kita diskusi aja ya Sin. Kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu kok nanti. Nah, kalau misalnya ini Pak, CV. Nah, ada yang bilang CV ATS sama CV desain. Katanya kalau misalnya CV ATS itu lebih cepat untuk dipanggil. Tapi kan fungsi dari CV ini tuh kayak kita untuk memperlihatkan diri kita, memberitahukan informasi. Nah, jadi ini mempengaruhi nggak Pak untuk peluang dipanggil atau misalnya? Oke. Jadi kayak gini ya. Ini pertanyaan ini sering sekali muncul ya untuk di sesi sharing gitu ya gitu. Itu saranku nanti tonton yang sharing teman-teman yang lain juga. Aku takutnya ada yang kelewat. Jadi terkait dengan CV, apakah berpengaruh? Apa sih tahu? CV itu merupakan bagian terkecil, bukan terkecil, bagian yang kecil dibandingkan dari rangkaian rekrutmen. Oke. Sehingga gitu ya. Saranku adalah silahkan buruan berdamai dengan CV-mu gitu. Mampulah membuat CV yang benar dulu. Kemudian setelah mampu membuat CV yang benar, buat CV yang menarik. Setelah buat CV yang benar dan menarik, silahkan gunakan CV itu sesuai pada tempatnya. Oke, gitu. CV itu memang dua, ada yang versi desain, ada yang non desain. Non desain ini orang suka bilang ATS friendly, bukan ATS. ATS itu bukan format CV. ATS itu sistem. Gitu. Oke. Makanya orang nulis tuh CV namanya ATS friendly. Sebenarnya paling gampang ya ibaratnya kayak CV ATS friendly dan not friendly gitu-gitu. Sebenarnya kan kayak gitu. Desain sama non desain aja lah paling simpel. Nah, sekarang peluangnya gimana? Sama gitu. Mau sebagus apapun CV desainmu atau ATS-mu ya, kamu harus pada akhirnya kan kamu harus meyakinkan orang ya bahwa kamu itu memiliki kompetensi dan mampu untuk mengisi dan kamu adalah kandidat yang terbaik. Sehingga gitu ya. Yang harus kamu pelajari apa? Aku nggak tahu nanti kamu sekarang berfokusnya pada CV desain atau yang ATS friendly gitu kan. Tapi buatlah yang jelas. Karena apa? CV desain itu akan unggul kalau dipakai digunakan di cara-cara tertentu. ATS friendly akan unggul kalau digunakan untuk acara-acara tertentu kayak gitu sih. Jelas nggak suaraku? Kayak gitu. Jadi misalkan, kamu ngelamar lewat email, ngelamar dengan ngirim CV-mu langsung ke akun pribadinya si HR. Ya udah pakai desain aja nggak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya biar bikin CV-mu ini menarik di depan mereka. Pahami dulu, desain sih desain, tapi yang ditonjolin tetap info. Karena bikin CV desain itu gunanya kan dua. Mempermudah pembaca untuk menemukan kata-kata kunci hubungan sama kompetensi diri. Yang kedua adalah untuk menarik mereka bahwa saya itu bikin desain ini niat loh gitu. Saya nggak asal ngetik nih, saya desain gitu. Jadi mempermudah dan menarik gitu. Tapi kalau misalkan kamu kirim nih, kirimnya tuh misalkan kayak pakai Jobstreet gitu ya, atau di LinkedIn yang tinggal diklik, yang akhirnya masuk ke suatu database gitu ya, atau ke website perusahaan, ya udah biar kedetek kata-kata kuncinya karena perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Setelah kamu riset, udah pakai ATS, sehingga yang kamu ajuin ATS-nya gitu. Jadi tipe CV itu mengikuti dari strategi kamu. Pada akhirnya yang ingin kamu sampaikan adalah satu, kamu ingin mempermudah diserapnya informasi terkait kompetensi diri. Yang kedua adalah untuk mengimpress mereka kayak menarikkan aku niat lo bikin CV-nya gitu. Aku desain dengan niat, aku bikin ATS friendly dengan niat gitu sih. Oke, Pak. Jadi ya, tergantung strategi sih ini. Oke. Nah, masih ada lagi Pak pertanyaan nih yang boleh banget. Banyak gak apa-apa. Kita sharing aja lah. Kalau misalnya nih Pak, ada sebuah lowongan yang mengharuskan kita itu mengisi nomor induk keluarga atau di NIK KTP itu Pak, NIK KTP. Nah, sekarang kan di ijazah juga sudah ada NIK KTP kan? Itu kan datanya privasi sekali ya Pak. Sedangkan kita harus mengisikan. Emang ijazah ada ya? Ada ya? Ada sekarang. Ijazah yang sekarang maksudmu?
ijazah terbaru itu sekarang ketentuannya ada NIK KTP. Jadi nama kita itu harus sama dengan nama KTP. Jadi sudah terdaftar di Disdukcapil. Oh, ya Jadi ya. datanya bisa keluar semua kayak gitu. Nah, itu kan berarti privacy sekali ya, Pak. Dari mulai tanggal lahir, pokoknya semuanya, dan di situ ada alamat juga gitu. Itu bagaimana ya, Pak, kita menyikapinya? Oh iya, betul. Udah ada, sorry. Aku bayangin ijazah aku tadi. Ya. Kalau yang terbaru kan sekarang udah ada. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Gimana cara menyikapinya? Buat aku tadi, setiap dokumen itu adalah senjata. Oke? Senjata untuk dapetin kerjaan impian. Nah, makanya gini, senjata itu biar itu berfungsi dengan baik, selain dirawat, dijaga, yaitu ya kamu gunakan sesuai dengan peruntukannya. Paham nggak sih? Gitu. Peruntukannya tadi, misal kamu punya CV, punya ijazah, ya jangan upload CV sama ijazahmu ke LinkedIn. Itu kan bukan peruntukannya. Gitu. Walaupun itu populer gitu. Terus yang lain, tapi kan sekarang di ijazah itu ada NIK. NIK itu kan privacy. Sehingga yang harus dilakukan apa gitu loh, yang harus dilakukan adalah memastikan loker itu asli kebenarannya dulu, jangan kebalik gitu. Kebanyakan orang ada loker hajar aja main klik, begitu ada panggilan baru hatinya sadar asli nggak ya, baru ditanyain. Teman-teman pernah kayak gitu nggak, ini asli nggak ya, panggilan ini asli nggak ya gitu. Aku rasanya pengen banget jawab, ya kamu sebelum ngirimin lamaran itu dicek nggak? Kebalik, kalau kamu udah ngirim lamaran, ada respon, baru ditanyain gitu. Paham ya? Gitu. Asal urutan kamu benar gitu ya, itu aman menurutku. Serius. Penggunaannya benar, tempat-tempatnya kamu ngelempar dokumen itu benar. Menurutku aman. Tapi kalau digunakan tidak pada tempatnya, apalagi tidak sesuai urutannya gitu ya, ya sudah, itu berarti kan kamu dalam tanda kutip membahayakan dirimu sendiri kan, gitu. Akhirnya kuncinya balik lagi ke yang tadi, apa? Nanya gitu loh. Kalau nggak tahu nanyain loker, bukan nanyain panggilan asli apa enggak. Teman-teman ada yang tahu ini nggak ya? Ada yang tahu PT ini ya? Iya, saya tahu. Why? Teman-teman, aku ada panggilan nih dari ini, asli nggak ya? Lamar nggak? Lamar. Udah dicek belum? Gitu loh. Jangan kebalik urutannya, oke? Okay? Kalau asal nggak kebalik, udah nanya konfirmasi sana sini. Ingat ya, mahasiswa itu jago riset gitu, oke? Okay? Kalau kita habis lulus, kamu jangan hilang kata maha kamu itu. Begitu ada loker, cek di mana-mana. Cari di websitenya ada nggak, cari di sini ada nggak, cari ini yang ada nggak. Bahkan ada HR yang ditanya, Bu, ini lokernya asli nggak? Asli, lamar. Jebret. Gitu. Oke ya. Nanti yang ini pembahasan ini yang detail habis ini aku jelasin. Gitu sih. Aku jelasin ke sesi yang detail habis ini. Oh ya Pak, masih ada nih pertanyaan. Boleh. Apa tuh? Oke. Kalau misalnya kita mengklaim diri kita itu disiplin, teliti, bertanggung jawab di CV itu. Itu gimana ya Pak tanggapannya dari rekrutmen? Oke, jadi gini, ini harusnya kamu, pertanyaan ini nggak bakalan muncul nih kalau udah nonton video-video gini. Jadi gini ya, menyampaikan, ya berarti kamu belum nonton nih, itu udah kejawab semua nih. Jadi gini, terkait dengan kemampuan, ya, yang akhirnya kamu klaim, apalagi pada saat ini contohnya muncul pada saat kamu perkenalan diri gitu ya. Saya adalah orang yang begini gitu. Boleh nggak? Satu, pada saat kamu menyampaikan yang sifatnya teknis, kuatkanlah teknisnya itu. Karena yang harus kamu lakukan itu kayak gini loh. Don't tell, but show. Gitu. Jangan ngomong, tunjukin. Yang artinya adalah, oke, ini bisa diterjemahkan adalah tunjukin dulu technical skillmu yang terukur dulu, gitu. Tapi kalau misalkan kamu akhirnya tadi menyebutkan hal-hal yang sifatnya soft skill nggak terukur, saya adalah orang yang disiplin gitu ya, udah keceplosan itu dulu karena udah default mungkin di mulutnya, karena udah saking seringnya akhirnya itu terucap kan. Akhirnya gimana? Pada saat kita mengucapkan soft skill, silahkan diikuti dengan buktinya, gitu.
Saya adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Hal tersebut ditunjukkan pada saat saya kuliah, saya menjadi ketua himpunan ini sebanyak 4 kali nonstop gitu misalkan atau apa gitu. Saya mengikuti pada saat saya kuliah gitu. Saya mengikuti 10 organisasi dan 10 kepanitiaan di mana mayoritas saya menjadi ketua acaranya atau ketua himpunannya gitu. Gitu. Atau misalkan apa gitu. Saya adalah seorang yang memiliki pengaturan waktu yang baik gitu. Saya adalah orang yang mampu mengelola waktu dengan baik. Hal ini saya pelajari sejak saya kuliah, karena sejak saya semester 2 saya tidak hanya berkuliah, namun saya ada part time untuk berjualan ini pada siang hari, dan saya ngelesin anak-anak SMA pada malam hari. Hal ini saya lakukan selama 4 semester gitu. Sehingga pada akhirnya saya sadar gitu bahwa yang dulu gitu ya, saya cuma kuliah saja terus banyak nongkrong di himpunan gitu, atau udah langsung balik ke kosan dengan cepat gitu. Sekarang saya udah terbiasa gitu. Jadi bangun pagi subuh misalkan gitu, baru tidur nanti tengah malam dengan kesibukan tersebut gitu. Karena saya suka melakukan kegiatan saya ini, dan tanpa saya sadari ternyata ini mampu membuat saya menjadi pribadi yang bisa menyusun waktu dengan baik gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Jadi kayak tunjukin gitu. Ada pakai teori sebab akibat bisa, pakai kronologis bisa, pakai bukti-bukti per poin bisa gitu. Tapi kalau kamu isinya cuma soft skill doang gitu ya. Saya adalah orang yang rajin, mudah bergaul, rapi, mampu bekerja individu maupun dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Saya selalu semangat gini gitu. Itu ya kayak kamu ya you just tell me gitu. But you don't show. Nah, gitu. Gitu ya, paham ya? Gitu. Makanya aku sering menyarankan kalau nanti kamu nonton video yang lain bahwa silahkan fokus sama technical skill-nya dulu. Kalau technical skillmu kamu udah habis, gak ada ide, soft skill silahkan kalau mau dikeluarkan. Tapi dengan cara seperti itu ya, diikuti ya, ekornya itu adalah bukti. Gitu. Karena you have to show. Gitu, bukan tell. Gitu ya, Sin ya? Iya, Pak. Oke. Terus apa lagi? Ya? Iya, Pak. Apa? Kamu bilang apa? Nggak kedengeran. Gimana, Sin? Suaranya ada nggak, Pak? Ada. Gimana? Boleh ke yang detail nggak, Pak, sekarang? Oh, boleh. Oke, kita lanjut ke yang detail ya. Iya. Oke. Sip.